Sesungguhnya berbakti kepada orang tua adalah syariat seluruh Nabi dan Rasul, di mana Islam memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tua adalah merupakan sebab adanya seseorang di muka bumi ini. Oleh karena itulah, berbakti kepada orang tua itu setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsan, dan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan apabila keduanya, yaitu kedua orang tua kita atau salah satunya telah sampai usia yang tua, fala taqul lahumā uff, jangan kamu ucapkan kepadanya uff, ya. Wala tanharhumā, dan jangan kamu bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut. Waqfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap-sayap ketawaduan kamu kepada kedua orang tuamu itu sebagai rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakanlah, ya Rabb, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu aku masih kecil, sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Perhatikan ayat ini, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memerintahkan kamu agar tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apa makna ihsan kepada orang tua? Makna ihsan kepada orang tua banyak. Ya, makna ta'atuhuma wa idharul hubbi wal ihtirami lahuma, itu mentaati kedua orang tua kita, memperlihatkan rasa cinta dan penghormatan kepada orang tua kita, wa musa'adatuhuma bi kulli wasilatin mumkinah bil juhdi wal mal, dan kita berusaha untuk membantu orang tua kita dengan segala macam cara yang kita mampu, baik dengan harta ataupun yang lainnya. Wal hadits ma'ahuma bi kulli adabin wa taqdir, kita berbicara dengan kedua orang tua kita dengan penghormatan, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Wal insat ilaihima indama yatahaddatsan, ketika mereka berdua sedang berbicara, kita berusaha untuk dengarkan mereka, perhatikan mereka baik-baik. Wa adamu tabajjur wa idharu dhik minhuma, dan jangan merasa bosan untuk senantiasa menemani orang tua kita, dan jangan merasa hati kita sempit ketika kita berbakti kepada mereka berdua.
Itu makna ihsan ya kata Islam azan ya Allah ya. Maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat ihsanlah. Dan apabila mereka berdua telah sampai kepada usia tua renta, maka sikap kita harus lebih lagi. Maka Allah mengatakan fala taqul lahum uff, jangan kalian mengucapkan kata-kata apa? Atau yang menunjukkan kepada hal itu. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Karena apa? Orang tua kalau sudah tua Pak, sensitif sekali. Orang tua kalau sudah tua itu Pak ya. Karena orang tua itu kalau ketika sudah tua itu biasanya kembali ke kanak-kanakan. Kembali dia dan sangat sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kepada kita pelajaran. Kalau keduanya, yaitu kedua orang tua kita sudah tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahum uff wala tanharhuma, jangan ucapkan kata dan jangan kalian membentak mereka berdua. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan-ucapan penghormatan yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan itu ketika mereka telah menjadi tua? Sudah saya sebutkan tadi. Karena keadaan mereka sangat sensitif sekali, mudah marah, mudah tersinggung. Oleh karena itu akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, terkadang ya ujian kita itu ketika menghadapi orang tua kita yang sudah tua itu lebih berat. Orang tua kita rewel, orang tua kita cepat marah, orang tua kita terkadang ngeyel, bikin sebal. Disitulah memang ujian kita untuk bersabar menghadapi orang tua kita. Oleh karena itulah akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, agar kita bisa bersabar menghadapi mereka berdua, hendaknya kita mengingat yang pertama, bagaimana perjuangan mereka sewaktu kita masih kecil. Sewaktu ibu kita melahirkan kita dengan berbagai macam kesulitan, kesusahan di atas kesusahan, wahnan ala wahnin kata Allah, kelemahan di atas kelemahan. Kemudian melahirkan kita dengan penuh kesakitan. Kemudian ketika kita lahir ke dunia, seringkali orang tua kita sulit dan jarang tidur di waktu malam. Apalagi ketika anaknya bayi kita, ketika kita kecil itu sedang sakit, orang tua kita pun merasa bersedih hati. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun daripada upah dari anaknya, mereka terus memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, ketika kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita, maka mudah-mudahan itu bisa memberikan kesabaran pada diri kita. Yang kedua, agar kita bisa bersabar mengharapkan pahala Allah yang paling besar. Karena berbakti kepada orang tua yang akhwat Islam, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ingat bahwasannya berbakti kepada orang tua itu mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Banyak sekali orang-orang yang berbakti kepada orang tua hidupnya berkah. Saya punya teman, dia bercerita ke saya, dia sekarang jadi kaya raya, seorang bisnismen yang masya Allah. Dia bercerita kepada saya, dulu sewaktu saya masih muda Ustaz, saya banting tulang untuk menghidupi ibu saya. Pokoknya apa yang ibu saya mau, saya berusaha untuk penuhi. Sampai ibu saya bilang ke saya, nak saya pengen haji. Akhirnya saya kerja, sampai terkadang saya baru tidur sampai jam 3 malam untuk mencari
harta bagaimana supaya ibu saya bisa haji. Sampai alhamdulillah saya pun berhasil menghajikan orang tua saya dengan hasil kerja keras saya. Rupanya subhanallah, karena bakti dia kepada orang tuanya luar biasa. Barangkali si ibu melihat anaknya subhanallah yang sangat bakti kepada dirinya, dia pun melantunkan doa dengan penuh keikhlasan untuk anaknya tersebut. Ya, di Ka'bah sana, di Arafah sana, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Keberkahan senantiasa menghampiri kehidupannya. Allah yang luaskan rezekinya. Allah berikan berbagai macam, masya Allah, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Makanya subhanallah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Orang yang berbakti kepada orang tua berkah hidupnya, berkah. Sebaliknya orang yang durhaka kepada orang tua, demi Allah, Allah cabut keberkahan dalam hidupnya. Allah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua perbuatan dosa, ya, yang Allah percepat azabnya di dunia sebelum dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, mendolimi manusia. Dua dosa ini, akhi, dipercepat dosa apa azabnya di dunia sebelum dalam kehidupan akhirat. Subhanallah, ikhwata Islam azani Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Apabila kedua orang tua kita telah sampai usia tua dan renta, maka jangan ucapkan kata uff, dan jangan kamu bentak mereka berdua, dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang mulia. Di saat itulah Pak, ujian untuk berbakti kepada orang tua kita berat. Di saat itulah Pak, pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka abawaihi aw kilaihima wa huma ajuzaini," yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah tua renta, falam yudkhilahul jannah, ternyata kedua orang tuanya tidak memasukkan ia ke dalam surga. Celaka, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat, raghima an fumriin, semoga terhina siapa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua, ternyata tidak memasukkan ia ke dalam surga. Ikhwat Islam azan ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkan sayap kamu, artinya tawaduklah kepada orang tua kamu. Jangan kamu merasa sombong karena kamu merasa kaya raya, karena kamu merasa yang menghidupi orang tua, karena kamu yang merasa berjasa kepada orang tua, akhirnya kita sombong terhadap orang tua kita. Kita lupa bagaimana kita waktu kecil orang tua kita capek mendidik kita. Islam azan ya Allah. Maka Allah mengatakan waqfid lahum janahad dhulli minar rahmah, rendahkan sayapmu itu. Artinya tawaduklah kalian kepada orang tuamu itu. Ya minar rahmah, sebagai kasih sayang kita kepada mereka. Tumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita. Kita ingin orang tua kita bersama kita masuk ke dalam surga. Kita ingin semuanya bertemu di dalam surga. Ketika kita melihat orang tua kita ternyata tersesat jalan, upayakan supaya ia kembali kepada jalan kebenaran. Sabarlah terus untuk mendakwahi dia. Sabarlah terus mengajak dia kepada kebaikan dengan penuh akhlak, dengan penuh kelembutan, dengan penuh ucapan yang mulia kepada mereka. Lalu Allah berfirman, wa qur rabbirhamhuma
kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabb, sayangilah kedua orang tuaku. Ini menunjukkan seorang anak senantiasa jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Walaupun selepas matinya, apalagi orang tua yang sudah meninggal dunia, dia sangat butuh doa anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath, maka akan terputus darinya seluruh amalnya kecuali dari 3. Apa yang diantaranya? Waladul salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ya, anak soleh yang mendoakan. Seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ada anak yang saleh, maka dari itu seorang anak berusaha terus mendoakan orang tuanya. Ketika kita sholat tahajud, ketika kita sujud, ketika di waktu-waktu yang diijabah, jangan lupa Pak, ingat orang tua kita. Terkadang orang tua kita sudah meninggal dunia, alas lupa sudah kepada orang tua kita. Tak pernah lagi kita ingat untuk mendoakan mereka. Ya. Padahal dahulu waktu kita masih kecil, ketika kita pergi untuk menuntut ilmu, orang tua tak pernah lupa melantunkan doanya untuk anaknya, agar anaknya berhasil, agar anaknya sukses, agar anaknya dilindungi oleh Allah. Tapi kita setelah tua, setelah besar, ternyata seringkali lupa kepada orang tua kita, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, rabbirhamhuma, ya Rabb, sayangilah kedua orang tua saya itu, sebagaimana keduanya mendidik saya sewaktu saya masih kecil, menyayangi saya ketika saya masih kecil. Subhanallah, doa yang sangat dibutuhkan. Kita ingin orang tua kita dirahmati oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Akhwat Islam, azani Allah ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila keduanya, yaitu orang tua kamu, memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, maka jangan kalian mentaati keduanya. Namun bersahabatlah dengan mereka di dunia ini dengan persahabatan yang baik. Dan ikutilah jalannya orang yang senantiasa kembali kepadaku. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepadaku, dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Di sini dalam ayat ini akan Islam, Allah memberikan kepada kita bimbingan yang lain, yaitu bahwasannya ketaatan kita kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan kita kepada maksiat. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan kita kepada maksiat, tidak boleh taat. La ta'ah. Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik, nah, ini tolong simpan sesajen di sana. Sedangkan sesajen dalam Islam kesyirikan, Bapak sekalian. Itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tolong nak simpan sesajen itu di sana. Boleh kita lakukan? Boleh tidak, Pak? Katakan,
Saya tidak mau ibu. Kamu itu anak yang tidak berbakti sama orang tua. Kita katakan ibu, saya tidak mau, karena itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ibu perintahkan saya dari perintah-perintah yang lain yang sifatnya tidak maksiat. Tapi kalau saya disuruh untuk membantu kesyirikan, mempersekutukan Allah, saya tidak mau. Saya takut kepada Allah. Saya cinta kepada ibu. Saya cinta kepada bapak. Tapi Allah lebih saya cintai ibu. Saya takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya begitu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, maka jangan kamu taati keduanya. Ayat ini turun ya kepada seorang sahabat, tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam beliau. Namun ibunya protes, anaknya masuk Islam. Akhirnya ibunya memaksa anaknya supaya kembali kepada agama nenek moyang. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau. Akhirnya ibunya berkata, saya tidak akan mau makan, saya tidak mau minum sampai kamu kembali kepada agama nenek moyang kita. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak mau kembali. Akhirnya si ibunya pun tidak mau makan, tidak mau minum. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menemani ibunya. Tetap dia bersahabat dengan ibunya, mempergauli ibunya dengan pergaulan yang baik. Sampai kemudian Sa'ad berkata kepada ibunya, hai ibu, kalaulah nyawa kamu, nyawa engkau wahai ibu, melayang satu persatu dan kamu punya 100 nyawa, kamu tidak akan tinggalkan agama ini. Allah turunkan ayat ini. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, fala tuti'huma, maka jangan kalian mentaati kedua orang tuamu itu. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan orang tua kamu itu di dunia dengan persahabatan yang baik. Artinya kalaupun orang tua kita non-muslim, bukan Islam, ya, tetap kita disuruh untuk berbakti kepada mereka. Tetap kita berusaha untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Tetap kita untuk mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian Allah mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilaih. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa mereka? Itu yang senantiasa mereka berbakti kepada orang tuanya, yang senantiasa mereka bersahabat kepada orang tuanya dan persahabatan yang baik di dunia ini, dan tidak mentaati kedua orang tuanya dalam kesyirikan. Ikhwan Islam azani Allah ya. Ikhwan Islam azani Allah ya. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala tsumma man? Lalu dia berkata, kemudian siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, tsumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ummuk, ibumu. Kemudian dia berkata lagi, tsumma man? Kemudian siapa lagi hai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, abuka, bapakmu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Pak, berarti Pak, derajat bakti kita kepada ibu harus lebih daripada kepada bapak.
Karena di sini Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat ini, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku mempergauli dengan pergaulan yang baik? Rasulullah mengatakan ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa? Kata Rasulullah, ibumu, sampai 3 kali. Lalu kemudian ditanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Baru mengatakan bapakmu. Berarti Pak, bakti kita kepada ibu harus lebih kepada siapa? Bapak. Kenapa? Insya Allah semua kita sudah tahu. Karena ibu lebih capek daripada bapak. Bapak cuma pergi cari nafkah. Tapi ibu ketika mengandung kita, Masya Allah, ya, tidur aja nggak bisa nyenyak, ya, sebelah kanan susah, sebelah kiri susah, apalagi kalau kandungannya udah gede. Antum-antum yang udah nikah punya istri ketika hamil, lihat sama antum itu. Gimana istri ketika hamil, apalagi kalau sudah besar, Masya Allah, nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, ya. Ke sebelah kanan susah, ke sebelah kiri susah, ya. Mau terlentang pengap, gimana coba? Bayangkan 9 bulan lamanya. Setelah itu ketika melahirkan sakitnya setengah mati, ya. Sakit sekali. Bahkan perjuangan antara hidup dan mati untuk mengeluarkan kita dari perutnya. Kemudian setelah itu dia harus apa? Menyusui kita. Malam-malam ketika lagi asik tidur, kita nangis, ya. Minta disusui, bayangkan. Tapi si ibu kemudian dengan kasih sayangnya, capek orang tua kita agama Islam. Ibu kita terutama capek sekali. Sementara bapak kisahnya cuma datang capek tidur, ya. Sementara ibu kita capek melayani orang suaminya, capek juga ngurusin anaknya, belum lagi masak, belum lagi ngepel, belum lagi nyuci. Bayangkan capek sekali ibu kita itu. Makanya Rasulullah SAW di sini mengatakan ibumu dulu, ibumu, kemudian bapakmu. Iya, oleh karena itulah agama Islam kepada ibu kita harus lebih daripada kepada bapak kita. Tetap kita berbakti kepada bapak kita, tapi ibu kita harus lebih di Islam azan ya Allah. Ya. Pengorbanan bapak, ada suatu amal yang bisa menebus pengorbanan bapak oleh anak. Apa itu? Kalau bapak kita jadi budak, lalu kita merdekakan dia dari perbudakan, itu bisa menebus pengorbanan bapak. Tapi pengorbanan ibu tidak bisa ditebus oleh apapun juga. Iya, pengorbanan ibu tidak bisa ditebus oleh apapun juga. Ikhwata Islam azan ya Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Yubayi'u al-jihadi wal qital. Dia membaiat Rasulullah dan dia menyatakan keinginannya untuk ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ahayyul walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sabda, irji, pulanglah kamu. Fafihi mafajahid, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu. Berarti Pak, berbakti kepada orang tua itu termasuk jihad. Ya. Jihad besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jihad subhanallah. Semakin kita bakti kepada orang tua, semakin kedudukan kita di sisi Allah tinggi sekali. Antum tahu tabi'in yang paling baik siapa?
Ya, Rasulullah bersabda khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in Uwais Al-Qarani. Ternyata di antara amalan beliau yang paling besar apa? Baktinya dia kepada ibunya. Sampai ia pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk haji. Iya. Luar biasa baktinya dia kepada ibunya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan tabi'in yang paling baik siapa? Uwais Al-Qarani. Nah, lihat orang ini datang ke Rasulullah. Dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya mau berjihad ya Rasulullah. Apa ditanya oleh Rasulullah? Kedua orang tua masih hidup? Masih ya Rasulullah. Dalam satu riwayat, mereka bahkan menangis ketika saya mau pergi ke sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Uji pulang." Afihi ma fajahid. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Irji ila walidaik wa ahsin suhbatahuma." Pulanglah kamu kepada orang tua kamu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sampai-sampai begitu Pak. Orang yang ingin pergi berjihad saja syaratnya harus dengan izin orang tua. Orang tua dulu. Karena itu lebih besar pahalanya, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata jihad yang sifatnya fardu kifayah. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa bagi saya, masih ada kesempatan untuk saya untuk berbakti kepada orang tua saya sementara orang tua saya sudah meninggal dunia? Kedua-duanya sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusal illa bihima wa iqram sahiyatihima." Kata Rasulullah, iya, kamu tetap berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal dengan cara apa? Doakan keduanya. Yang kedua apa? Mohonkan ampunan untuk orang tua kamu. Kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak boleh kita memohonkan ampunan buat orang tua kita. Berdasarkan ayat Allah berfirman, "Wa ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Dan tidaklah layak bagi seorang nabi, tidak pula kaum mukminin memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik setelah jelas kepada mereka bahwa mereka itu termasuk penduduk neraka Jahannam. Artinya setelah jelas kalau mereka mati di atas non-Islam. Iya. Tidak boleh. Dalam riwayat Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW suatu ketika melewati dalam sebuah perjalanan melewati kuburan ibunya. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk berziarah kepada ibuku." Allah pun mengizinkan. Kemudian Rasul minta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Maka Rasul pun menangis seperti seorang anak menangis di sisi ibunya karena saking kasihannya Rasul kepada ibu. Iya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya padahal orang tua saya masih sudah meninggal dunia?" Kata Rasulullah, "Ya, doakan keduanya, mohonkan ampunan untuk keduanya. Kemudian
laksanakan janji mereka yang dahulu pernah berjanji padanya. Kalau misalnya bapak kita dulu pernah berjanji mau begini sama temannya, kemudian meninggal, janjinya belum dilaksanakan, maka jalankan janji itu oleh kita. Iya. Demikian pula kalau bapak kita nadar, saya nadar mau haji, ternyata keburu meninggal sebelum melaksanakan nadar, maka kita anaknya wajib melaksanakan nadar orang tua kita. Iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sambung silaturahim dengan orang-orang yang disukai oleh bapak kita dulu waktu hidup. Teman-teman bapak kita, ibu kita, saudara-saudara bapak dan ibu kita. Kita pelihara hubungan kita dengan mereka. Kita cari siapa sih dulu bapak kita, bapak tes. Siapa sih teman-teman dekat bapak kita dulu? Kita coba cari. Oh, ternyata bapak saya dulu teman dekatnya ini. Sambung. Karena itu termasuk berbakti kepada orang tua, kata Rasulullah SAW. Iya. Kemudian kata Rasulullah, wa ikramu shadiqihima, hormati teman-teman kedua orang tua kita. Inilah berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Jadi berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban Islam yang sangat besar dalam Islam ini. Dan saya ingin membawakan beberapa kisah para salafus saleh terdahulu dalam berbakti kepada orang tua. Di antaranya kisah Ali bin Husain yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Wa ma'a dzalika lam yakun ya'kul ma'ahuma fi ina'in wahid. Dan ternyata beliau saking menghormati orang tuanya, saking menghormati ibunya, dia enggan untuk makan satu piring dengan ibunya. Lalu Ali bin Husain ditanya, fasuila innaka min abarin nasi bi ummi. Sesungguhnya engkau orang yang paling berbakti kepada ibumu. Wala naraka ta'kul ma'aha. Tapi kami tidak pernah melihat kamu makan bersama ibumu. Kenapa? Faqala akhaf an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi 'ainuha. Saya khawatir saya mengambil makanan yang ibu saya duluan melihatnya. Iya. Fa akunu qad aqaqtuha, sehingga saya khawatir durhaka sama orang tua saya. Saking yang takut beliau mengambil padahal ibunya sudah pengen gitu kan. Lalu diambil anaknya. Sehingga akhirnya dia takut untuk menyakiti hati ibunya gara-gara itu. Subhanallah. Islam azani Allah ya. Di zaman dahulu disebutkan bahwa ada seorang anak suatu malam ia datang dan ia biasa untuk memberikan minum kepada ibunya. Kemudian ia pun suatu malam datang kepada ibunya untuk memberikan minum. Lalu kemudian didapati ibunya sedang tidur. Ternyata apa yang terjadi? Fa khasyiya an yadhhab fatastiqat wa la tajidu wa kariha an yuqidhaha min naumiha. Si anak ini merasa takut. Ya, kalau ia pergi, ibunya bangun. Tapi juga ia tidak ingin membangunkan ibunya. Akhirnya fadhalla qa'iman yahmilul ma' hatta shalah. Akhirnya dia berdiri terus nungguin itu ibunya sampai bangun. Ya. Luar biasa bagaimana contoh-contoh salafus saleh di dalam berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu ya Islam kita berusaha berlomba-lomba di dalam berbakti kepada orang tua. Mumpung orang tua kita masih hidup, kesempatan untuk masuk surga besar sekali. Karena dengan berbakti kepada orang tua kita ya akal Islam, pintu surga terbuka lebar kepada kita. Ya, makanya Rasulullah SAW mengancam celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua, tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena di saat itu kesempatan masuk surga mudah dengan berbakti kepada orang tua.
Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita dibuang oleh Allah rasa angkuh terhadap orang tua kita, dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke surga dengan bakti kita kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini.